Sutra Teratai yang menakjubkan bab 6 memberikan peramalan. Sin Fasyang, Rabu 29 Desember 2021. Senantiasa mempraktikkan tingkah laku murni dan dapat mencapai kebudahan. Episode 951. Melalui pelatihan tanpa sisa, kebajikan Buddha telah disempurnakan dengan bekal dari berkah kebajikan. Pelatihan jangka panjang tanpa kena lelah selama 3 asamkheyaya kalpa. Pelatihan tanpa henti adalah tekun bersemangat dan gagah berani. Tanpa satu ketika pun pernah menyerah dalam pelatihan. Pelatihan dengan penghormatan adalah dengan penuh hormat mempelajari praktik sebagai benih sebab dari tata gata. Ini adalah 4 metode dalam pelatihan diri kita. Melalui pelatihan tanpa sisa, kita menghormati Sang Buddha. Mengapa Sang Buddha layak untuk kita hormati? Sang Buddha adalah yang sudah tercerahkan. Sang Buddha adalah orang yang telah menyempurnakan kebijaksanaan dan berkah kebajikan. Sehingga kita harus memahami Buddha dapat menyempurnakan berkah kebajikan. Ini merupakan akumulasi dari jangka waktu yang demikian panjang. Telah mengakumulasi bekal ini, Sang Buddha melalui pelatihan tanpa sisa, maksudnya adalah waktu tanpa kebocoran. Tidak ada waktu yang tersisa. Dalam jangka panjang, melalui banyak kelahiran dan kehidupan, waktu dari kehidupan ke kehidupan, tidak lain adalah untuk melatih diri. Memupuk berkah dan kebijaksanaan. Sehingga berkah dan kebijaksanaan telah sempurna. Maka beliau telah mencapai kebudahan. Ini adalah kebajikan Buddha. Kebajikan Buddha sudah cukup. Beliau telah menyempurnakan bekal dari berkah dan kebajikan. Sang Buddha menjadikan dirinya sebagai teladan untuk kita, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu, masuk ke kerumunan orang banyak, mencintai dan mengasihi semua makhluk secara setara. Tidak ada yang tertinggal. Ini merupakan bekal berupa berkah dan kebajikan yang beliau peroleh. Oleh karena itu, beliau harus melalui pelatihan jangka panjang. Menggunakan waktu yang panjang untuk melatih diri. Seberapa panjang waktunya? Membutuhkan 3 asamkheyaya kalpa tanpa kena lelah. Menggunakan waktu yang begitu panjang. Seberapa lama 3 asamkheyaya kalpa? Saya sering mengatakan kepada semua, usia manusia 10 tahun sebagai dasar. Setelah melalui 100 tahun akan bertambah 1 tahun. Melalui 100 tahun lagi akan ditambah 1 tahun. Melewati 100 tahun ditambah 1 tahun secara berulang-ulang. Sehingga usia manusia mencapai 84.000 tahun. Ini disebut sebagai satu penambahan kalpa. Dari usia 84.000 tahun, melalui 100 tahun lalu dikurang 1 tahun. Melalui 100 tahun dikurang 1 tahun lagi. Dikurangi demikian secara terus-menerus, sehingga usia manusia menjadi 10 tahun. Ini disebut sebagai satu pengurangan kalpa. Satu penambahan dan satu pengurangan. Disebut sebagai satu kalpa kecil. 20 kalpa kecil membentuk satu kalpa menengah. 4 kalpa menengah membentuk satu kalpa besar. Jadi seberapa lama 3 asamkheyaya kalpa? Ini waktu yang sangat panjang. Dalam waktu yang begitu lama tidak kenal lelah, kita praktikkan 6 paramita. Berdana juga harus menegakkan sila. Kita juga harus bersabar. Kita juga harus giat bersemangat lagi. Kita juga masih harus melatih pemikiran yaitu samadhi. Kita masih harus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Semua yang dilatih harus dilimpahkan kembali untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini pastinya harus dalam jangka waktu yang lama tanpa kenal lelah. Harus giat bersemangat. Harus mampu dengan kesabaran. Harus mampu melatih pemikiran. Di dunia ini setiap orang mengkritik. Ataupun dengan segala
yang berwujud atau tidak berwujud menempa kita. Harus mampu melalui. Inilah yang disebut kesabaran. Harus dengan giat bersemangat. Harus mampu bersabar. Barulah mampu melewati 3 asam keyaya kalpa tanpa lelah. Ini semua membutuhkan waktu yang sangat lama melatih diri. Masih harus pelatihan tanpa henti. Tanpa henti. Ini berarti selain kita melatih diri dengan tekun bersemangat, juga harus gagah berani. Tidak ada sejenak pun yang disia-siakan dalam melatih diri. Dengan giat bersemangat seperti ini, tidak ada waktu sedetik pun akan disia-siakan. Inilah yang kita sebut dengan pelatihan tanpa henti. Juga harus pelatihan dengan penghormatan, yaitu dengan penuh hormat mempelajari praktek, sebagai benih sebab dari tata gata. Kita harus sangat tulus dan penuh hormat, hati yang penuh ketulusan, mempelajari pelatihan diri Sang Buddha di masa lampau. Kita meneladani Sang Buddha dalam pelatihan diri kita. Menggunakan kehidupan kita mempelajari teladan Sang Buddha. Ke atas mencari jalan kebudahan. Ke bawah membimbing para makhluk. Ini adalah sedang mengakumulasi bekal. Mempelajari Buddha membutuhkan waktu yang panjang, sehingga kita tidak boleh malas-malasan. Jangan biarkan pikiran kita berada di dalam kerisauan dan kegelapan batin, menyia-nyiakan hidup kita. Maka itu harus tekun dan giat semangat. Adalah sikap yang harus kita miliki dalam pelatihan diri. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan tahu akan pemikiran dalam batin dari para murid utama. Memberitahukan para biksu, Subhuti ini pada kehidupan mendatang akan bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Nayuta Buddha. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Karena para murid utama itu adalah Kasyapa, Subhuti, Katyayana, Moggalliyana, mereka berempat ini sudah mengungkapkan isi hati mereka di hadapan Sang Buddha. Mengungkapkan kesalahan mereka di masa lalu, sehingga mereka bertahan di kendaraan kecil, hanya memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Sekarang mereka sudah mengerti bahwa ada harta mestika yang setara dengan Sang Buddha, yaitu mestika Dharma. Kebijaksanaan yang setara dengan Sang Buddha. Jadi pemikiran dalam batin, Sang Buddha tentu sangat memahami sehingga memberitahu para biksu, mulai mengumumkan kepada semua orang. Subhuti ini pada kehidupan mendatang akan bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Nayuta Buddha. Nayuta adalah jumlah yang tak terbatas. 3 juta koti Buddha yang tak terhingga jumlahnya. Yang Arya Kasyapa juga harus melewati. Bertemu dan mengabdi 3 juta koti Buddha. Sekarang yang Arya Subhuti telah dipanggil Sang Buddha untuk diberi peramalan. Memanggil namanya untuk diberikan peramalan kepadanya. Harus melalui waktu yang lama. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka, senantiasa mempraktikkan tingkah laku murni dan menerapkan jalan bodhisattva. Pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebudahan. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Buddha berada di dunia, harus memberi persembahan dan penghormatan. Harus dengan hati yang sangat tulus memberi persembahan dan penghormatan. Masih harus sangat hormat terhadap praktik kebajikan Buddha. Kita juga harus senantiasa memuja. Anda memuja praktik kebajikan Buddha adalah agar kita belajar dari kebajikan Buddha. Jadi kalau kamu memandang rendah, itu berarti tidak ingin belajar. Kamu harus menghargai, sangat menghargai. Menghargai adalah memuja. Harus bisa mempelajari kebajikan Buddha, mengakumulasi bekal. Jadi kita harus menjunjung dan memuja mereka. Masih harus senantiasa mempraktikkan tingkah laku murni. Praktik suci adalah praktik yang murni.
harus menerapkan jalan bodhisattva, yaitu harus mempraktikkan jalan bodhisattva Buddha. Buddha adalah tujuan. Ingin setiap orang menapaki jalan bodhisattva. Demikian terus sampai tubuh terakhir. Setelah melalui, bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Nayuta Buddha, memberi penghormatan dan persembahan. Waktu yang begitu panjang. Terakhir setelah jalinan jodoh sudah matang, dengan sendirinya akan mencapai kebudahan. Ini adalah subuti. Jadi inilah maksud dari memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka. Itu adalah secara luas menanam berkah kebajikan. Memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka, adalah secara luas menanam berkah kebajikan. Memberi persembahan dan lainnya adalah menunjukkan rasa hormat melalui 3 karma. Sebagai pemupukan berkah, mempraktikkan tingkah laku murni adalah meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membebaskan diri dari nafsu keinginan. Sebagai pemupukan kebijaksanaan, pemupukan berkah dan kebijaksanaan hingga sempurna, dinamakan jalan bodhisattva. Kita harus tak henti-henti menanam berkah, tak henti-henti menciptakan berkah di masyarakat. Menanam berkah adalah menabur bibit, menabur benih kebajikan. Menjalin jodoh baik adalah secara luas menanam berkah kebajikan, memberi persembahan dengan hormat dan lain-lain. Ini menunjukkan rasa hormat melalui 3 karma sebagai pemupukan berkah. 3 karma yaitu menciptakan karma ucapan melalui memuji kebajikan Buddha, memuji Dharma, dan memuji Sangha. Maka memuji Buddha, Dharma, dan Sangha. Tidak hanya itu, bahkan harus selalu bertutur kata baik di masyarakat. Selalu berbuat baik. Hati kita selalu memupuk kebijaksanaan dan berkah kebajikan, yaitu menunjukkan rasa hormat melalui 3 karma. Ini adalah memupuk berkah dengan sangat tulus. Tulus terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Hormat terhadap orang, hal, dan benda. Ini adalah memupuk berkah. Bukan hanya memupuk berkah, masih harus melatih praktik murni. Praktik murni adalah pelatihan seorang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Meninggalkan kehidupan berkeluarga dan membebaskan diri dari nafsu keinginan. Melenyapkan kegelapan batin, kebijaksanaan, baru bisa menumbuhkan kebijaksanaan yang murni. Ini disebut pemupukan berkah dan kebijaksanaan hingga sempurna, dinamakan jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva yang sebenarnya harus sepenuhnya menghilangkan kerisauan dan kegelapan batin. Melatih tingkah laku murni dinamakan praktik murni. Dengan demikian jalan bodhisattva ini barulah benar-benar bisa lengkap, sehingga benar-benar melatih benih sebab untuk memperoleh buah. Apa yang kita latih adalah benih untuk mencapai kebudahan. Kita harus senantiasa menjaga kemurnian, sehingga tubuh tidak ternoda. Senantiasa mempraktikkan tingkah laku murni dan menerapkan jalan bodhisattva adalah pemupukan kebijaksanaan secara mendalam. Tingkah laku murni, brahmacharya, adalah praktik murni tanpa noda. Mempraktikkan tingkah laku murni, brahmacharya, hingga pelatihan dan pencerahan menjadi sempurna. Makanya dikatakan sebagai menerapkan jalan bodhisattva. Senantiasa mempraktikkan tingkah laku murni. Batin dan tubuh semuanya murni. Menerapkan jalan bodhisattva adalah pemupukan kebijaksanaan secara mendalam. Karma kebijaksanaan baru bisa sangat mendalam. Praktek murni adalah praktek murni tanpa noda. Pada umumnya disebut praktek murni. Pelatihan dan pencerahan menjadi sempurna. Dengan pelatihan ini, tubuh dan batin murni dan sempurna. Ini disebut menerapkan jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva yang benar-benar sempurna. Brahma artinya murni.
Bodhisatwa dalam praktik yang memberi manfaat pada orang lain mampu mengatasi segala fenomena dharma yang tidak baik. Terbebas dari kesalahan dan tetap murni. Makanya dinamakan tingkah laku murni, Brahmacharya. Jadi kata Brahma artinya jernih dan murni. Adalah praktik para bodhisatwa demi memberi manfaat kepada orang lain. Mampu mengatasi segala fenomena dharma yang tidak baik. Mampu melenyapkan tubuh dan batin kita senantiasa jernih dan murni. Dinamakan tingkah laku murni, Brahmacharya. Kita sendiri harus terlebih dahulu memurnikan diri kita sendiri. Tidak ada ajaran yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh dan pikiran kita. Sama sekali tidak ada lagi niat keinginan demikian. Tubuh dan pikiran sangat jernih dan murni. Mampu menjauhi kesalahan. Meninggalkan yang tidak boleh dilanggar. Kita tidak memiliki kesalahan. Senantiasa menjaga kondisi tiada kesalahan yang dilanggar. Tubuh dan batin kita senantiasa jernih dan murni. Oleh karena itu dinamakan tingkah laku murni. Pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebuddhaan. Tubuh terakhir memiliki dua makna. Bagi para Sravaka adalah setelah berakhirnya tubuh jasmani ini. Tidak lagi mengalami kelahiran kembali yang berikutnya. Ini dinamakan tubuh terakhir. Tidak terbawa lagi oleh sebab dan kondisi di masa mendatang. Sekarang sudah mulai bisa dari satu kehidupan ke kehidupan. Dengan meninggalkan keluarga melatih diri sebagai praktisi monastik. Dengan tubuh tak ternoda, untuk bertemu 3 juta koti Buddha, jadi harus meninggalkan keduniawian. Untuk melayani 3 juta koti Buddha, dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, melatih praktik murni. Ini adalah yang terakhir. Sang Buddha sudah memberitahu kepada kita. Bagi para Sravaka adalah setelah berakhirnya tubuh jasmani ini yang disampaikan Sang Buddha di depan persamuan. Tidak lagi mengalami kelahiran kembali yang berikutnya. Ini adalah yang Sang Buddha umumkan di khalayak ramai. Jadi yang kedua adalah kondisi batin setelah mencapai pencerahan sempurna. Ini dari Sravaka hingga mencapai pencerahan sempurna. Dharma mencapai tingkatan tertinggi. Batin yang paling akhir. Berada dalam kondisi samadhi yang sangat kokoh. Menggunakan intan mengumpamakan kondisi batin kita ini. Semua kegelapan batin sudah dilenyapkan secara tuntas. Kesabaran dari pematangan serba beda telah kosong. Dinamakan tubuh berakhir. Tubuh terakhir memiliki dua makna. Adalah kondisi batin telah mencapai pencerahan sempurna. Batin berada dalam samadhi layaknya intan. Semua kegelapan batin sudah dilenyapkan secara tuntas. Kesadaran dari pematangan serba beda telah kosong. Dinamakan tubuh terakhir. Adalah kesadaran kegelapan kita sudah kosong yang biasanya kita lakukan. Jodoh yang terjalin, kita sudah mengosongkannya. Kesadaran dari pematangan serba beda. Kesadaran kedelapan adalah semua karma baik dan buruk yang kita ciptakan, semuanya tersimpan dalam kesadaran kedelapan kita ini. Seandainya kita bisa baik-baik melatih diri, yang jahat kita tidak melakukannya lagi. Perbuatan jahat, satu persatu dikikis. Dikikis sampai kesadaran ini hanya tersisa kebajikan. Kebajikan ini bahkan juga dikosongkan. Jalinan jodoh baik. Kita terhadap semua makhluk berlatih atau tidak, membimbing atau tidak, sampai sangat alamiah. Juga demi semua makhluk kembali lagi. Tidak ada wujud aku. Sudah. Kesadaran dari pematangan serba beda telah kosong, yakni bersumbangsi tanpa pamrih, dinamakan tubuh terakhir. Inilah makna dari terakhir.
adalah kita belajar ajaran Buddha harus bersungguh hati, senantiasa harus untuk memahami. Maka kita harus memiliki tujuan akhir dari pelatihan diri adalah mencapai kebudahan. Sehingga pada tubuh terakhirnya akan mencapai kebudahan. Buddha ini gelarnya adalah Tathagata Sasiketu. Tathagata Sasiketu sama dilengkapi 10 gelar Buddha. Tathagata, Arhat, Samyasambuddha, Vidyacarana Sampana, Sugata, Lokavit, Anuttara, Purusamdaya Sarata, Sasta Deva Manusia Yanam, Buddha Bagawan, Subhuti di masa mendatang. Gelar Buddhanya setelah melatih diri mencapai kebudahan adalah Tathagata Sasiketu. Apakah kalian semua masih ingat? Ketika Sariputra mencapai kebudahan di masa mendatang, apa gelarnya? Padma Prabha Tathagata. Bagaimana dengan Kasyapa ketika mencapai kebudahan? Rasmi Prabhasa Tathagata. Sekarang ini gelar Subhuti telah mencapai kebudahan adalah Tathagata Sasiketu. Bergelar Tathagata Sasiketu, Subhuti memahami secara jelas kalau segala fenomena Dharma adalah kosong. Makanya segala nama dan rupa adalah kosong. Segala yang disampaikan dengan kata-kata adalah tiada makna sejati. Dengan memahami secara jelas bahwa segala fenomena Dharma hanyalah nama dan rupa. Makanya gelar kebajikan sebagai buah kebudahannya adalah Tathagata Sasiketu. Subhuti memahami secara jelas kalau segala fenomena Dharma adalah kosong. Dulu pernah kita bahas, sewaktu Subhuti lahir, pusaka harta di dalam rumah tiba-tiba menghilang. Setelah melewati satu masa, harta pusaka kembali lagi semua. Dia terlahir sudah membawa. Segala sesuatu fenomena di dunia adalah kosong. Yang dibawanya ke dunia adalah fenomena yang merupakan unsur dari segalanya. Inilah tanda keagungan dari kelahirannya. Sehingga segala nama dan rupa adalah kosong. Segala yang disampaikan dengan kata-kata adalah tiada makna sejati. Sehingga pembinaan diri yang dipraktikkannya sekarang adalah demikian. Dharma yang dipahaminya, memahami secara jelas bahwa segala fenomena dan mengetahui bahwa segala nama dan rupa adalah kosong. Segala yang disampaikan dengan kata-kata adalah tiada makna sejati. Karena sering dikatakan kebenaran sejati, prinsip kebenaran itu tiada esensi dan wujud. Sering dikatakan prinsip kebenaran itu tiada esensi dan wujud. Menggunakan ucapan, segala kata tidak memiliki peranan lagi. Harus menggunakan ajaran apa? Dharma diperlihatkan. Sehingga Buddha tidak bisa tidak menggunakan berbagai perumpamaan untuk mengatakan wujud ini. Wujud ini dianalisa kembali. Wujud ini kembali lagi ke kekosongan. Jadi jika nilai kebenaran ini bisa dipahami, Subhuti memahami seluruhnya akan nilai kebenaran ini dengan jelas. Dengan memahami secara jelas bahwa segala fenomena Dharma hanyalah nama dan rupa. Makanya gelar kebajikan sebagai buah kebudahannya adalah Tathagata Sasiketu. Karena pembinaan dirinya sekarang ini adalah telah dipahami seluruhnya. Nama dan rupa semua, esensi dan wujud, dianalisa sampai akhir segalanya adalah kosong. Maka namanya disebut Tathagata Sasiketu. Inilah nama Subhuti di kemudian hari. Setelah mencapai kebudahan, sebutannya adalah demikian. Kita telah memahaminya. Apa yang menjadi negerinya tentu akan dijelaskan selanjutnya. Kita harus memahami.
Belajar ajaran Buddha harus melalui pelatihan tanpa sisa. Kita tidak ada banyak waktu lagi. Kita senantiasa harus mengetahuinya. Sudah tidak keburu lagi, maka tidak ada lagi sisa. Kita harus mengetahuinya. Yang harus kita lakukan semestinya dilakukan tuntas. Semua waktu harus benar-benar digenggam waktunya. Setiap orang harus kita bimbing. Maka seorang pun jangan biarkan terputus akar kebajikannya, sehingga melalui pelatihan tanpa sisa harus ada waktu lama untuk membina diri. Jangan merasa bosan. Pelatihan tanpa henti dan juga pelatihan dengan penghormatan dan lain-lain. Kita harus ada niat ini, membina diri tanpa henti, karena perlu waktu yang lama, harus menapaki jalan bodhisattva yang panjang, baru bisa sampai pada kondisi Buddha, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.